Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pak Buya Syakur adalah seorang tokoh terkemuka dan banyak sekali fansnya di Indonesia. Tetapi akhir-akhir ini banyak gunjingan-gunjingan terkait dengan beliau karena memang ada yang menuntut, ada yang menggugat terkait dengan ceramahnya terhadap para ASN sekitar 7-8 bulanan yang lalu, yaitu tentang demokrasi dan tentang toleransi. Beliau mengatakan bahwa Islam itu semestinya begini dan begitu dan sebagainya, sampai ada sekitar 14 poin yang dikatakan sebagai pernyataan-pernyataan kontroversial yang sudah melanggar akidah Islamiyah. Nah, di episode ini saya ingin membahas 14 tema itu. Saya harap sederhana dan seringkas mungkin, sampai nanti kita akan jelaskan di episode kapan-kapan ya. Kita akan bahas tentang karakteristik orang-orang Islam liberal. Jadi sekarang kita akan langsung saja mulai pada tema-tema kontroversial yang dimaksud. Yang pertama adalah pernyataan yang dianggap kontroversial bahwa Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar. Iya, memang Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar, dalam artian begini Baraya, kita harus memisahkan Nabi Muhammad dalam dua dimensi. Dimensi sebagai manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah, dan Nabi Muhammad mengakui itu, dan Al-Quran juga mengakui itu, dan dimensi di mana Nabi Muhammad membawakan wahyu. Sebagai Nabi, maka beliau dikatakan tidak salah, dalam artian sejauh yang dipahami kalangan beragama orang-orang Islam, maka Nabi Muhammad tidak melakukan kesalahan atau tidak menyampaikan hal yang salah kalau itu adalah wahyu, dan diklaim kebenarannya bahwa ini adalah pasti benar, monopoli kebenarannya di situ ada. Tetapi kalau Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, maka Nabi Muhammad itu sering dikritik. Makanya kalau misalkan ada masalah-masalah besar yang terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan negara dan sebagainya, Nabi Muhammad itu kan sering musyawarah. Nah, kenapa sering musyawarah? Kalau beliau benar-benar mengklaim kebenaran, gak usah ada musyawarah juga kan? Dan para sahabat pada waktu itu pun biasanya adalah kalau dalam sebuah musyawarah, setelah Nabi Muhammad berpendapat, para sahabat akan mengatakan, "Ya Rasul, ini pernyataan pribadi atau wahyu?" Kalau dikatakan ini adalah pernyataan pribadi, itu bisa berdebat hebat di situ, apalagi Umar. Jadi di situ menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memang tidak menyatakan diri sebagai pihak yang benar, manusia yang benar, kalau beliau adalah sebagai manusia biasa. Tetapi sebagai utusan Tuhan, maka ya tentu saja itu harus diklaim sebagai sebuah kebenaran, dan itu adalah masalah iman. Begitu. Kemudian pernyataan yang kedua itu adalah kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Saya pikir kebalik sih Baraya. Jadi kalau memang Buya Syakur menyatakan seperti ini di videonya, kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah, ini terbalik, karena sejauh yang saya tahu kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah, dan kalimat ini adalah untuk persatuan gitu. Jadi memang ini adalah kalimat persatuan, tapi itu adalah salah satu fungsi dari salah satu fungsi sosial dan politik dari kalimat la ilaha illallah. Begitu. Makanya maksudnya begini, di Madinah itu kan dulu ada orang Yahudi, ada orang Kristen, dan biasanya ada perdebatan di situ. Nah, kalau ada perdebatan, biasanya Nabi Muhammad akan ngomong seperti ini. Setelah berdebat panjang, oke lah, berdebat panjangnya usai, yang paling penting setidaknya kita bersepakat bahwa Tuhan itu esa. Begitu. Jadi setidaknya saya menemukan ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang ceritanya seperti itu. Ada perdebatan, kemudian perdebatan itu nggak selesai-selesai, kemudian Nabi Muhammad akhirnya ngomong, ya sudahlah, daripada berdebat terus, setidaknya kita percaya bahwa Tuhan itu esa. Begitu. Tapi kan orang-orang Kristen datang, kami percaya Tuhan itu esa, tapi esa dalam 3 pribadi. Ya gak apa-apa, yang penting kita percaya pada satu Tuhan. Jadi maksudnya dalam masalah muamalah, dalam masalah bernegara dan sebagainya, kita cari hal-hal yang sepakat. Nah, maka dalam hal ini kalimat la ilaha illallah itu dianggap sebagai kalimat pemersatu. Begitu. Kemudian ada yang menarik di poin ketiga, bahwa kalimat la ilaha illallah jadi kunci surga itu tidak masuk akal menurut Buya Syakur. Gini Baraya, kalau soal surga dan neraka itu gak bisa ngomong soal masuk akal atau enggak. Oh, surga dan nerakanya aja gak masuk akal. Jadi kalau ada pernyataan la ilaha illallah terus masuk surga, itu gak masuk akal. Ya, surga nerakanya juga gak masuk akal. Lebih gak masuk akal surga neraka daripada menyebutkan bahwa kunci surga neraka adalah sebuah kalimat. Kan seperti itu. Jadi terkait dengan hal-hal akidah, terkait dengan hal-hal yang gaib, saya nggak mau ikut campur lebih banyak. Saya hanya mengatakan kalau halnya terkait dengan hal ini, maka saya bergantung saja pada dalil. Nggak bisa lebih lanjut berbicara. Begitu. Nggak main logika-logikaan dalam hal ini. Kemudian bahwa Islam itu belum sempurna dan tidak akan sempurna. Ini pernyataan beliau.
Islam sebagai agama itu harus diakui sebagai agama yang sempurna, sama seperti orang Kristen mengakui agamanya sebagai sempurna, orang Hindu mengakui agamanya sempurna. Itu harus seperti itu. Maksudnya sebagai orang yang beragama, maka kita harus meyakini hal-hal yang abstrak dan yang sakral itu sebagai sesuatu yang sempurna. Tetapi kalau kita pahami bahwa Islam itu turun kepada manusia dan kemudian manusia itu mencoba untuk mengaplikasikan Islam itu, maka sampai kiamat Islam tidak mungkin sempurna dalam artian penerapannya yang dilakukan oleh orang-orang beriman atau orang-orang Islam. Begitu. Kemudian ada pernyataan yang lain bahwa setelah wafat Nabi Muhammad ada banyak konflik berdarah, berebut kekuasaan antara Abu Bakar dan Ali dan sebagainya sampai saat ini. Itu pernyataan yang dianggap kontroversial. Saya pikir nggak usah kontroversial karena itu benar. Karena maksudnya seluruh kitab sejarah, baik itu kitab sejarah yang sifatnya adalah sirah maupun kitab sejarah yang namanya tarikh, itu semuanya sama-sama menceritakan hal yang sama, bahwa setelah Nabi Muhammad meninggal ada pertumpahan darah yang dilakukan oleh para sahabat. Begitu. Nah, jadi jadi yang harus kita pahami terkait dengan hal ini adalah bahwa kejadian hal itu sudah terjadi. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah memperbaikinya. Dengan cara apa? Kita lihat kondisi di mana Nabi hidup, bukan interpretasi agama setelah beliau wafat. Begitu. Kemudian pernyataan lagi bahwa Siti Khadijah itu pengikut Kristen, dengan bukti bahwa pertama tidak mau dimadu, kemudian yang kedua konsultasi ke pendeta Nasrani. Ya seperti itu ya. Apakah ini bermasalah? Saya ingin jelaskan seperti ini Baraya. Pertama, dalil-dalil atau hadis-hadis terkait dengan kehidupan Nabi Muhammad itu adalah dalil yang sangat jelas, sangat banyak, sangat memadai. Yang sahih saja jumlahnya puluhan ribu. Begitu. Nah, tetapi jumlah hadis Nabi yang sangat banyak dan sangat sahih itu hanya terkait pada Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Nabi, yaitu umur 39 tahun ke atas. Sebelum itu, cerita-cerita tentang Nabi Muhammad itu sangat samar, sangat jarang, dan hadis-hadisnya itu kurang memadai untuk bisa mendapatkan sebuah gambaran dan penjelasan yang jelas. Soal kapan Nabi lahir itu tidak jelas. Soal usia Nabi ketika menikah dengan Khadijah itu tidak terlalu jelas. Bahkan usia Khadijah juga itu tidak jelas. Walaupun kemudian banyak disepakati usia 40 tahun, tetapi kemudian itu juga banyak sekali orang-orang yang meragukannya. Nah, terkait juga dalam hal ini adalah kepercayaan apa yang dianut oleh Khadijah. Apakah Khadijah itu seorang Kristen atau bukan? Terbuka kemungkinan untuk itu. Dan kalaupun terbuka kemungkinan untuk itu, bukan berarti ini adalah penghinaan atau apa. Kan kalau misalkan bukan Nasrani berarti penyembah berhala, kan seperti itu. Nah, tetapi setelah itu kita harus juga akui bersama bahwa Khadijah itu adalah mu'alaf pertama atau kedua dalam sejarah Islam. Jadi walaupun mungkin saja latar belakangnya Kristen atau latar belakangnya penyembah berhala, tetapi setelah menikah dan kemudian Nabi Muhammad mengklaim, mengakui, mendeklarasikan, memproklamirkan bahwa dirinya adalah Rasul, maka Khadijah adalah istri yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Tuhan. Begitu. Nah, cuman ini alasannya itu adalah misalkan kan dikatakan sama Buya Syakur, salah satu indikasi bahwa Siti Khadijah itu sebelumnya Nasrani adalah menolak poligami. Nah, ini saya pikir kurang tepat. Karena apa? Karena begini Baraya, sekali lagi seperti yang sering saya sampaikan, di mana-mana kalau kita mau mengenali satu konteks sejarah tertentu, kita harus lihat nafas zamannya. Penjarahan setelah peperangan itu di zaman sekarang itu melanggar HAM, tapi itu adalah hal yang normal di masa lampau. Perbudakan itu hal yang normal di masa lampau dan dilakukan di seluruh dunia, hampir tanpa kecuali. Kemudian misalkan pernikahan di bawah umur, itu dilakukan di seluruh dunia tanpa kecuali. Termasuk juga poligami, baik itu yang poliandri maupun poligini, itu dilakukan oleh orang di seluruh dunia sama seperti monogami. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Ingat, poligami itu adalah kebutuhan masyarakat, laki-laki dan perempuan di masa lampau, di mana sumber daya sangat terbatas untuk bisa diakses dan manusia harus berebut untuk mendapatkannya. Begitu. Nah,
Karena itu, maka dalam hal ini Siti Khadijah itu kemungkinan tidak menolak poligami gara-gara kekristenan. Karena apa? Karena Kristen juga pada waktu itu tidak menolak poligami. Kristen itu baru menolak poligami pas zaman modern, baru menolak pernikahan di bawah umur pas zaman modern, baru menolak penjarahan pasca perang itu di zaman modern, baru menolak perbudakan pas zaman modern. Sebelumnya mereka melakukan itu semuanya. Jangan tanya kepada saya sumbernya apa, karena semua sumber mengatakan hal seperti itu. Begitu ya. Nah, jadi gini, di perjanjian lama itu poligami itu dibolehkan. Di perjanjian baru tidak ada data, tidak ada dalil eksplisit boleh tidaknya poligami itu. Makanya orang-orang Kristen ada yang monogami, ada yang poligami, itu sesuai kebutuhan masyarakat itu, sesuai budayanya. Bahkan Martin Luther mengatakan ada orang yang mau poligami terus dia katakan saya tidak bisa melarangnya karena di dalam Alkitab pun tidak ada larangan itu. Martin Luther adalah orang yang radikal dalam artian berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan semuanya itu kepada Alkitab. Dia tidak menerima sumber-sumber Kristen lain selain Alkitab, kan seperti itu. Nah, dia katakan di dalam Alkitab tidak ada larangan untuk itu. Ya ada sih larangan-larangan tapi yang interpretatif gitu, yang implisit gitu, yang tidak yang samar-samar, yang tidak jelas itu ada, tetapi yang eksplisit itu tidak ada. Maka orang-orang Kristen di Arab itu banyak juga yang poligami pada waktu itu, sehingga kalau Khadijah itu dianggap sebagai Kristen sebelumnya itu mungkin, tetapi kalau alasannya adalah dia menolak dia Kristen, salah satu indikasinya adalah dia menolak poligami, itu adalah sesuatu yang menurut saya keliru. Begitu, saya mohon maaf ya Pak Buya Syakur. Lanjut ya. Umar bin Khattab itu kayak Hitler yang mengusir Yahudi. ya beda lah Baraya. Ada kesamaan di antara mereka, ada kesamaan antara Umar dengan Hitler itu banyak. Kesamaan adalah bahwa mereka sama-sama punya dua kaki, sama-sama dua mata, sama-sama manusia, sama-sama punya ayah dan ibu dan sebagainya. Ya banyak. Jadi kalau disebutkan bahwa Umar mirip Hitler, ya banyak kemiripan di antara mereka, tapi kalimat yang lebih tepat sebenarnya adalah Hitler mirip Umar karena Umar lahir lebih dulu. Begitu. Tapi kalau misalkan Hitler mirip Umar mirip Hitler karena mengusir orang-orang Yahudi, maka ini kurang tepat. Alasan yang pertama adalah secara historis itu terbalik. Umar bin Khattab mengusir iya, tapi yang sebenarnya terjadi itu adalah memindahkan. Jadi Umar memindahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari dua tempat suci ke tempat yang lain dan diberikan rumah, diberi bekal dan diberi kompensasi hal-hal yang sewajarnya. Begitu. Sedangkan orang-orang Yahudi di bawah Hitler itu bukan diusir, tapi ditangkap, kemudian disuruh kerja paksa dan dibunuh dengan kejam. Itu kan cara berbeda, diusir sama ditangkap, dipekerjakan itu beda cerita. Kemudian pernyataan kontroversial berikutnya itu adalah bahwa Nabi Muhammad tidak membawa ajaran agama baru, tapi sekte dari Kristen. Ada teori, memang ada teori yang cukup terkemuka di kalangan orientalis dan islamisis bahwa Nabi Muhammad itu adalah bukan pembawa ajaran agama Islam, tetapi merupakan sekte Yahudi Arab. Ada teori seperti itu. Tetapi tidak ada teori bahwa Nabi Muhammad itu adalah bawa sekte Kristen, itu gak ada. Begitu. Nah, kenapa seperti itu? Gini, saya ceritakan begini Baraya. Bahwa Nabi Muhammad tidak membawa ajaran agama baru itu 100% benar. Itu adalah bagian dari akidah Islam. Akidah Islam salah satunya itu adalah mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak membawa ajaran agama baru, tetapi Nabi Muhammad hanya menutup. Jadi penutup, pelengkap, penyempurna dari ajaran yang sudah ada sejak Adam. Maka Adam itu adalah Muslim bertauhid, Aristoteles Muslim bertauhid, Siddhartha Gautama Muslim bertauhid, Isa Al-Masih itu Muslim bertauhid. Maksudnya dia memuja satu Tuhan bagaimanapun wujudnya. Bagaimanapun misalkan mau disebutnya anata, mau nanti kepalanya botak, itu mah urusan yang lain. Pokoknya esensinya adalah bahwa mereka memuja Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Itu benar. Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Begitu. Nah, dalam hal ini maka Nabi tidak membawa ajaran agama yang baru, itu akidah Islamnya memang seperti itu. Karena Nabi dalam rukun iman, dalam rukun Islam juga dalam rukun iman disebutkan bahwa salah satu wujud iman kita adalah percaya bahwa ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan ada kitab-kitab sebelum kitab Al-Qur'an.
begitu. Tetapi kalau disebut bahwa Nabi Muhammad itu adalah sekte Kristen, ini agak jauh. Baik orang Islam maupun orang Kristen ini kayaknya agak marah kalau misalkan penjelasannya adalah seperti ini, begitu. Yang paling mungkin dengan dalam konteks ini kalimatnya adalah bahwa ada ajaran yang namanya ajaran tauhid. Kemudian ajaran tauhid ini punya banyak sekte. Sekte Zoroaster, sekte Yahudi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau Islam jadi sekte Kristen saya pikir terlalu jauh. Kemudian pernyataan berikutnya yang kontroversial adalah agama beda-beda, tapi agama mana yang masuk surga itu urusan Allah, sehingga umat muslim gak boleh mengklaim surga. Bahwa muslim tidak boleh mengklaim surga itu benar, karena surga itu bukan milik dari orang yang memiliki kepercayaan apa pasti masuk surga, enggak seperti itu. Misalkan dalam Kristen ya ada mungkin sekte-sekte tertentu dalam Kristen, selama kita beriman kepada Yesus misalkan kebangkitan maka masuk surga. Tapi kalau dalam Islam kan ada dua syarat masuk surga itu, beriman dan beramal soleh gitu. Jadi kalau sudah beriman kemudian beramal soleh baru masuk surga. Nah terkait dengan agamanya tidak boleh mengklaim bahwa orang-orang Islam, saya pikir begini Baraya, ini adalah terkait dengan masalah akidah, sehingga kita kita ini gaib soal itu, kita gak tahu soal itu. Stephen Hawking gak bisa membuktikan soal kehidupan setelah kematian seperti apa gitu. Jadi kita tergantung saja pada dalil. Dalam artian, saya mohon maaf ya, maksudnya nanti hanya orang Islam yang masuk surga, hanya orang Kristen yang masuk surga, siapa yang tahu? Kan kita gak pernah tahu. Karena kita gak pernah tahu, maka kita harus sesuaikan dengan kepercayaan agama masing-masing. Kan selesai sampai di situ. Kalau kata dalil Quran seperti ini, ya udah selesai, ikuti saja itu. Kita nggak usah berprasangka, nggak usah berpikir yang aneh-aneh, karena memang kita nggak mungkin bisa menjangkau atau kita tidak mungkin bisa mengempiriskan pengalaman-pengalaman sesudah kematian atau pengalaman setelah kiamat. Begitu ya. Jadi ya silakan saja ikuti ajaran agama masing-masing. Kalau saya sih udah pasrah aja sama dalil kan, nggak usah mikir-mikir yang repot. Saya berpikir tentang peradaban manusia. Saya tidak akan berpikir soal penghakiman manusia di akhirat. Kemudian bahwa Islam, Yahudi maupun Nasrani asal beramal soleh masuk surga. Yang nggak hanya beramal soleh, kan disebutkan di dalam Al-Quran harus beriman dan beramal soleh, maka dia dijamin masuk surga. Begitu. Bahwa di dalam Islam, di orang-orang Yahudi, orang-orang Sab'in, orang-orang Kristen, kalau mereka beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk surga. Ya, ada dalilnya seperti itu. Tapi sekali lagi, surga dan neraka itu adalah urusan yang tidak bisa kita pahami dan tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita empiriskan. Karena itu tidak mungkin kita ketahui. Dan karena kita tidak bisa mengetahuinya, kita tidak bisa membuktikannya. Jadi kalau kita berbicara dan berdebat terkait dengan hal ini, ya botak duluan, tapi gak ada konklusinya. Kemudian ada pernyataan ke-12, bahwa makna kafir adalah gelap mata, hasud, bakhil, takabur, tidak bersyukur dan lain-lain. Jadi apapun agamanya, jadi kafir itu apapun agamanya, kafir itu jangan dimaknai orang di luar Islam. Begini Baraya, kayaknya Buya Syakur itu melihat dari definisi berdasarkan katanya kafir gitu ya. Kafir itu kan artinya menutup hati. Jadi siapapun yang menutup hati, kalau orang Islam menutup hati ya disebut kafir gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya dalam kajian filsafat bahasa itu, maksud itu tidak harus sesuai dengan asal katanya. Jadi, misalkan beginilah, polisi menanggulangi kerusuhan mahasiswa dengan cara menyemprotkan gas air mata, misalkan seperti itu. Menanggulangi itu, kata dasarnya itu kan tanggul. Menanggulangi itu membuat tanggul di situ biar ini. Tapi kan nggak usah polisi itu datang membawa tanggul gitu untuk melerai mahasiswa yang ribut. Masa tanggul dibawa-bawa kan enggak. Maksudnya dengan cara apapun. Jadi tanggul di situ kemudian pindah ke menanggulangi itu, walaupun asal katanya dari tanggul tidak berarti tanggulnya dibawa. Demikian pun dengan kata kafir. Kata kafir itu sudah ada definisi dan definisi itu masuk dalam kaidah-kaidah yang sudah sesuai syariat. Begitu. Nah, tidak harus diambil dari bahasa aslinya itu. Kalau bahasa aslinya kan kafir jadi cover, tutup buku, menutup. Ya bahasa Inggris cover itu kan artinya kafir, menutup buku. Ya kan bisa juga jadi buku, tapi kan maksudnya bukan seperti itu, bukan diambil dari asal katanya, tapi definisi yang lebih umum lagi. Begitu. Kemudian pernyataan terakhir yang kontroversial itu adalah bahwa ada gambar Yesus di dalam Ka'bah yang dilindungi oleh Nabi Muhammad. Sejujurnya saya mohon maaf, saya belum bisa mengakses dari mana sumbernya Buya Syakur ini. Yang saya tahu di dalam Bukhari memang ada di dalam Ka'bah itu dulu lukisan Ibrahim.
lagi main panah-panahan gitu. Nah, tapi dihapus sama Nabi Muhammad itu begitu. Sedangkan lukisan Yesus saya tidak mengetahui bahwa memang ada seperti itu. Jadi saya mohon maaf karena tidak bisa memverifikasi itu. Tapi kalaupun memang ternyata di dalamnya ada gambar Yesus, maka saya ingin menjelaskan begini Baraya, bahwa Nabi Muhammad itu sangat-sangat menghormati orang-orang Kristen. Misalkan Nabi Muhammad mempersilahkan orang Kristen untuk beribadah di Masjid Nabawi. Kebaktian di Masjid Nabawi itu Nabi Muhammad yang mempersilahkan. Orang Kristennya nolak, Nabi Muhammad yang menyuruhnya di situ gitu. Karena di tempat luar kotor-kotor, mau menyembah Tuhan kok di luar, ini di dalam aja, di dalam masjid biar enak gitu, kata Nabi Muhammad, kurang lebih seperti itu. Begitu. Bahkan orang-orang Yahudi benci sama Nabi Muhammad itu kan gara-gara orang Kristen. Jadi kalau Baraya lihat sejarahnya, sejarah kebencian orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad itu ceritanya sebenarnya ringkas. Jadi waktu Nabi Muhammad pindah ke Madinah itu kan di masjid di Madinah itu banyak sekali orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu sangat tertarik pada Nabi Muhammad karena ajarannya mirip sekali dengan Yahudi. Pernah kita bahas di beberapa episode bahwa ajaran Islam itu secara syariat itu mirip dengan ajaran Yahudi. Halal haramnya, kemudian tata cara ibadah dan sebagainya itu mirip. Maka orang-orang Yahudi itu tertarik dan kemudian dekat akrab sekali dengan Nabi Muhammad. Sampai suatu kali ada obrolan celetukan di antara Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi. Kata orang Yahudi, saya tuh kesel sama orang-orang Kristen, mereka tuh ngapain sih percaya sama orang palsu, sama utusan Tuhan palsu. Siapa yang dimaksud itu? Itu Isa Al-Masih. Kok dia disebut orang soleh, dia itu penipu, kan gitu kata orang-orang Yahudi. Maka kata Nabi Muhammad, yang nggak gitu juga Baraya, Yesus itu adalah orang baik. Orang baik gimana? Dia itu menyalahi hukum-hukum Taurat. Ya kata Nabi Muhammad, selama itu diperlukan dan karena Yesus sendiri adalah mendapatkan wahyu dari Tuhan, ya mungkin saja memang ada ayat-ayat yang disesuaikan dengan kebutuhan pada waktu itu. Nah, disitulah kemudian orang-orang Yahudi mulai nyindir, mulai ngejelek-jelekin, mulai semakin lama semakin besar. Setiap rapat diomongin gini gitu Nabi Muhammad dan sebagainya, sampai puncaknya adalah ketika orang-orang Yahudi itu mengkhianati dalam perang. Jadi pas kan ada kesepakatan, namanya itu kan Piagam Madinah, kesepakatan orang Yahudi, orang semuanya di situ akan melindungi Madinah. Nah, ketika orang-orang Madinah itu mau diserang sama bangsa lain, orang-orang Yahudi malah berkomplot dengan bangsa lain menyerang Madinah. Kan puncaknya itu di situ, akhirnya kebenciannya mendarah daging sampai detik ini, misalkan seperti itu. Nah, tapi kan awalnya itu dari bahwa Nabi Muhammad itu membela Yesus, membela orang-orang Kristen dari hujatan orang-orang Yahudi. Nah, dalam konteks ini adalah bahwa kalaupun itu memang benar-benar ada, kayaknya sama Nabi Muhammad dihapus. Karena walaupun Nabi Muhammad sangat menghormati orang-orang Kristen, Nabi Muhammad juga menghormati Ibrahim, tapi gambarnya dihapus kalau di Ka'bah. Kan begitu. Tapi sekali lagi itu adalah pikiran saya pribadi, maksudnya saya tidak menggunakan referensi karena saya tidak menemukan referensi Buya Syakur bahwa di dalam Ka'bah dulu ada gambar Yesus. Begitu. Oke, Baraya itu saja ya. Maaf reaksinya terlalu panjang. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.